Biografi Kiai Haji Abdul Rozak Cikahuripan. Di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Kampung Cikahuripan, Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, terdapat pesantren tua yang sudah berdiri di sekitaran abad ke-19 Masehi, lebih tepatnya pada tahun 1910 Masehi yang bernama Pondok Pesantren Cikahuripan. Cikal bakal dari berdirinya pondok pesantren ini tidak terlepas dari sosok ulama berdarah biru, dikenal juga sebagai pendiri dan pengasuh pertama yang merupakan keturunan dari Pangeran Adipati Cirebon, Pangeran Suarga, dan Pangeran Sedang Kemuning. Kiai Abdul Rozak dilahirkan di Kampung Pusar yang terletak di Kecamatan Ciawigeban, putra terakhir dari Kiai Hasan Ali bin Embah Basyari bin Embah Kasidan bin Pangeran Kertawadana Kadurama atau Embah Alimuddin bin Embah Pangeran Cihideung Buyut Lentera atau Embah Lukmanul Hakim Cimanglit bin Pangeran Cihideung Sani Muhammad Ismanuddin Gansar Holifa, Komar Ibnu Cijambangan bin Pangeran Tumenggung Salimuddin Muhammad Jainal Abidin atau Komar Abin bin Pangeran Kertawadana Komar Ibiur Muhammad Syarifuddin bin Pangeran Adipati dalam Cihideung Awal Muhammad Komarudin Mertadinata bin Pangeran dalam Panje Wirasinga Muhammad Akromuddin Luragung bin Pangeran Panembahan Girilaya Muhammad Abdul Karim bin Pangeran Adipati Anom Cirebon, Pangeran Medigayam bin Panembahan Ratu I, Pangeran Emas bin Pangeran Adipati Cirebon, Pangeran Suarga, Pangeran Adipati Wirasursuta Sedang Kemuning bin Syekh Maulana Muhammad Arifin, Pangeran Tajul Arifin, Panembahan Pasarian, bin Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ika mengikuti penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Pangeran Raja Nasiruddin. Garis nasab ini bisa dilacak hingga Nabi Adam. Pangeran Raja Nasiruddin pernah melakukan penelitian terhadap naskah-naskah yang ada dengan dibantu oleh para ahli di bidangnya dalam pertemuan Agung Gotra Sawala, terutama di Cirebon, yang menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabumi. Kitab tersebut memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam Tritiya Sarga. Begitupun sering disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Sirok di beberapa ceramahnya yang sering menyebutkan nasab sampai Nabi Adam. Wallahu alam bishawab. Kiai Haji Abdul Rozak adalah putra dari Kiai Hasan Ali. Kiai Haji Abdul Rozak menikah dengan Ibu Nyai Sujino. Dari pernikahannya dikarunia 7 orang anak, antara lain: pertama, Kiai Haji Amin, yang dimana beliau wafat di kota Mekah Al-Mukarramah saat beliau menunaikan ibadah haji. Kedua, Ibu Nyai Iloh Samilah, yang menikah dengan Kiai Ahmad Ali, yang dimana beliau dikaruniai 13 putra. Ketiga, Kiai Obed Jubaidi, yang menikah dengan Ibu Nyai Arpi, yang dimana beliau dikaruniai 9 putra. Keempat, Kiai Ecen Maksum, yang menikah dengan Ibu Nyai Om Romla, yang dimana beliau dikaruniai 9 putra. Kelima, Ibu Nyai Imun Munira, yang menikah dengan Kiai Endun Abdur Rahman, yang dimana beliau dikaruniai 12 putra. Keenam, Ibu Nyai Hajah Siti Husna, yang menikah dengan Kiai Ahim, yang dimana beliau tidak dikaruniai putra. Ketujuh, Kiai Abdul Hamid, yang menikah dengan Ibu Nyai Emah Rohimah, yang dimana beliau dikaruniai 8 putra. Kiai Haji Abdul Rozak, yang sejak muda dididik dalam lingkungan yang religius, tentu saja sangat terbiasa dengan kehidupan pesantren. Hingga setelah dewasa, Kiai Haji Abdul Rozak menempuh pendidikan agamanya di beberapa tempat pondok pesantren, antara lain di Pekalongan, Jawa Tengah, di Mama Sobari Ciwedus Timbang, dan beberapa tempat pondok pesantren lainnya. Setelah kepulangannya menuntut ilmu, Kiai Haji Abdul Rozak, lebih tepatnya di tahun-tahun 1910 Masehi, mendirikan pondok pesantren di Kampung Cikahuripan, Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Rozak, pondok pesantren Cikahuripan banyak didatangi oleh santri dari dalam dan luar daerah yang menuntut ilmu di pesantren Cikahuripan.
Namanya kemudian dikenal luas, bahkan di bawah kepemimpinannya, Pondok Pesantren Cikahuripan berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri yang menuntut ilmu. Berbagai kitab kuning diajarkan pada santrinya, dan berbagai pan ilmu diajarkan, mulai ilmu fikih, nahwu, shorof, tafsir, bayan, mantek dan lain-lain. Pada masa keemasan tersebut, ratusan santri menuntut ilmu di pondok pesantren, dan banyak menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayahnya masing-masing. Banyak cerita karomah Kiai Haji Abdul Rozak yang dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi teladan bagi kita semua. Antara lain Kiai Haji Abdul Rozak adalah sosok sederhana yang tidak menunjukkan gaya hidup mewah, meskipun secara finansial beliau sangat sejahtera. Juga selalu memberikan contoh yang baik kepada keluarga, santri-santri, dan masyarakat. Sehingga sosok Kiai Haji Abdul Rozak sangat disegani di berbagai kalangan masyarakat. Fokus keilmuan beliau semasa hidupnya adalah mengajar ngaji santri-santrinya. Selain itu, Kiai Haji Abdul Rozak juga sering memberikan tausiah, mauidhah hasanah ke berbagai tempat. Tidak sedikit juga banyak masyarakat yang meminta doa untuk hajat pribadi, kesembuhan, dan lain sebagainya. Peran Kiai Haji Abdul Rozak melawan penjajah Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat besar. Antara lain, Kiai Haji Abdul Rozak pernah membawa santri-santrinya dan masyarakat sambil membawa bambu runcing ke Mama Sobari Ciwedus Timbang untuk meminta doa agar diberikan keselamatan dan kemenangan. Hasil perjuangan beliau menuai hasil yang menggembirakan dan dapat dirasakan sampai saat ini. Banyak tokoh-tokoh terkemuka yang berlindung di pesantren Cikahuripan. Konon katanya, wilayah Cikahuripan ini, jika didatangi tentara Belanda, penglihatan mereka berubah menjadi hutan belantara. Kiai Haji Abdul Rozak wafat di bulan Jumadil Akhir tahun 1962 Masehi di kampung Cikahuripan. Berita kepergian Kiai Haji Abdul Rozak tersebar ke berbagai daerah, sehingga banyak santri dan masyarakat berdatangan untuk taksiah dan menghantarkan keperistirahatan terakhirnya. Tidak sedikit yang merasa kehilangan atas kepergian beliau. Kiai Haji Abdul Rozak dimakamkan di Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, yang sudah beberapa kali dilakukan renovasi guna memberikan kenyamanan bagi para penziarah. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Rozak, pondok pesantren dilanjutkan oleh generasi kedua. Pada generasi ini, nama pondok pesantren yang awalnya bernama Pondok Pesantren Cikahuripan diberi tambahan Raudhatul Muta'alimin, sehingga menjadi nama Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cikahuripan sampai sekarang. Demikian naskah biografi Kiai Haji Abdul Rozak yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih sudah menyaksikan biografi Kiai Haji Abdul Rozak. Semoga kita semua sebagai santrinya mendapatkan keberkahan dan ilmu manfaat, serta bisa meneladani kebaikan dan kemuliaan guru kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.